Yang jelas ketika ya itu Soeharto pahlawan nasional, saya sih terus terang udah nggak berharap bahwa hukum itu akan berjalan normal ya. Artinya ini memang bukan anomali lagi, itu udah kebiasaan yang salah, bad habit. Jadi kalau kata kata di VT-VT itu namanya apa, Indonesian core, artinya kesembronoan, kebodohan, ke apa namanya, cara berpikir yang terbalik itu sudah ada di Indonesia maupun diterapkan di pemerintahan. Logika berpikir yang sesat itu ya dibuktikan oleh bahwa ada penetapan dari majelis hakim, ya pemeriksa perkara dan pemutus perkara, Amarjoni, yang menetapkan bahwa Amarjoni wajib dihadirkan untuk diperiksa dan beserta gerombolannya itu kan. Tapi dilawan sama Dirjen Lapas, ya kan, sama pemerintahan. Artinya, oh ini kan dia warga binaan. Artinya ini kekuasaan saya. Artinya ya tunggu dulu, tunggu saya lega dulu. Ya artinya Indonesia ini kalau dibilang di Undang-Undang Dasar 45 katanya negara hukum, Rechtsstaat. Tapi enggak tuh, itu negara kekuasaan ini kelihatannya ya. Siapa yang punya kekuasaan yang lebih banyak, wewenang lebih banyak, itu yang dia berkuasa. Lah hakim nggak punya apa-apa, dia cuma punya palu. Nah, ketika dia tidak dihormatin keputusannya, penetapannya oleh apa namanya Dirjen Lapas, jaksa juga nggak bisa apa-apa karena itu wewenangnya Dirjen Lapas. Jaksa kan ngomong kayak begitu, artinya power-poweran ini di negara ini. Artinya hukum itu cuman sekedar macan kertas. Nah, untuk para pencari keadilan, apalagi yang orang lemah, sangat sedih lah, pesimistis lah. Apalagi yang misalnya ada bencana, dia kena bencana, keluarganya yang kena bencana, untuk meminta pertanggungjawaban ke pemerintah ataupun ke penyelenggara negara atau ke orang-orang yang memang harusnya bertanggung jawab. Sangat jauh dari rasa keadilan karena mereka itu ya selalu tajam ke bawah, hukum itu tajam betul, sangat tajam, dan selalu tumpul ke atas. Karena kenapa? Soeharto pahlawan nasional, bos. What do you expect? Bang, kenapa sih yang begitu sulitnya atau lamanya? Ada apa yang benar kata abang, ada dugaan atau backingan orang kuat di belakang Amar, atau ada bandar yang takut diungkap? Karena kan Amar akan jadi justice kolaborator untuk nanti Kamis depan dihadirkan, gimana bang? Yang jelas mesti terbuka nih faktanya, karena penyakit kronis di Indonesia itu narkoba, salah satunya. Sebetulnya bukan nomor satu dia, nomor satu tuh korupsi. Iya kan, narkoba sama korupsi ini udah 11-11, jadi udah sama ini, sama hancurnya nih. Cuman ya saya nggak tahu ya siapa yang berbuat apa, karena memang ketika ada warga binaan bisa terima dan bisa mengedarkan narkoba ya di dalam ya lembaga pemasyarakatan, yang harus diperhatikan itu menterinya lah, kementeriannya lah, mesti diberesin itu, berarti bobrok banget itu. Nah, kalau memang masih menutup mata, itu sama logikanya kalau kita menutup mata bahwa orang lawan arah itu diperbolehkan, orang ngelanggar perbodan itu diperbolehkan, itu adalah dinormalisasi saja, dibiarin aja. Atau orang nggak pakai helm terus nggak pakai plat nomor itu diperbolehkan aja, ya berarti memang normal-normal saja. Nah, logika berpikir sesat semacam ini bernegara ini udah makin lama makin nggak karu-karuan. Akan tetapi karena Amarjoni ini adalah public figure, dipertontonkanlah bahwa sebetulnya ini bisa coba diselamatkan, dicoba dikuak oleh majelis satu. Ini loh, saya mau meriksa dia benar-benar. Artinya faktanya apa? Nah, mudah-mudahan Allah Tuhan Maha Kuasa itu benar-benar memberikan hidayah ke masing-masing orang yang punya wewenang ya, sehingga dia memang bisa membela yang lemah, ya kan, supaya diadili secara fair trial. Bang, akhirnya kan Amarjoni bisa dihadirkan nih. Ini yang membuat lega lah keluarga, khususnya adiknya itu Aditya Amarjoni dan Dr. Kemal. Karena kan majelis hakim juga akan bertatap muka langsung, akan mengetahui sebenarnya siapa yang benar yang mengedar, yang siapa
Amar bener gak dapat barang haram tersebut dari si A, inisial A tersebut, dan si A itu ada hubungan dengan bandar besarkah atau tidak, itu kan berarti emang bener kebebasan seorang terdakwa itu bisa ngomong langsung, bukan hanya lewat online, bisa dibilang gitu bang ya, kebebasan hak untuk mengutarakan secara langsung ke majelis hakim, bisa dibilang gitu bang. Karena memang sebetulnya yang patut dicurigai itu sidang online itu dasarnya apa? Lemah sekali itu. Itu waktu zamannya pandemi boleh. Tapi kan sudah nggak pandemi lagi ketika dia tidak dihadirkan, cuma harus online. Itu merampas hak-hak kemerdekaan dan hak membela diri dari para terdakwa. Jahat sekali loh itu. Artinya kalau sistem kriminal justice system Indonesia masih memperbolehkan online itu tetap ada. Ya saya sih nggak kaget, karena kenapa? Soeharto pahlawan nasional, bos. Ya artinya itulah kecarut marutan, apalagi untuk orang-orang lemah ya. Karena hukum di Indonesia tajamnya ke bawah, bos. Nggak pernah dia selalu tumpul ke atas. Berarti bisa abang bilang abang tidak setuju terkait sidang-sidang online. Kenapa nggak langsung dihadirkan, kecuali yang seorang benar-benar teror saja bisa dihadirkan ya bang, bisa bilang gitu bang. Abang nggak setuju dengan sidang online? Memang di aturan dari hukum acara itu nggak ada online. Kecuali pandemi, saat pandemi. Iya, kecuali pandemi. Karena dia harus periksa langsung di meja pengadilan, dihadirkan dia. Karena harus lihat, hak majelis itu harus lihat ini manusianya kayak apa, pantas nggak dia dihukum sedemikian beratnya. Ingat loh, majelis itu adalah wakil Tuhan di dunia. Dia memutuskan itu. Kita percaya dengan criminal justice system di Indonesia bahwa dia yang berhak untuk memutus, bukan jaksa, bukan polisi. Artinya logika berpikirnya, hakim harus diberikan kekuatan yang sebesar-besarnya untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginannya. Nah, ini sudah dituangkan di penetapan pengadilan. Amar Zoni wajib dihadirkan di muka pengadilan. Nah, yang sedemikian itu tidak boleh satupun lembaga negara di ini untuk melawan putusan penetapan pengadilan itu. Nah, ketika ada alih-alih beginilah dan begitulah, ya kembali lagi saya bilang, saya nggak kaget. Soeharto pahlawan nasional, jadi ya terima-terima aja. Bang, terakhir ada pesan buat Amar Zoni, kalau misal benar nanti Amar Zoni bisa dihadirkan kan Kamis nanti dan dia siap jadi justice collaborator, apa pesan bang? Dan terus prosedurnya yang seperti tadi kita bicarakan bang ya, infonya Amar Zoni setelah selesai persidangan akan langsung diterbangkan ke Nusa Kambangan lagi, itu nggak sampai putusan selesai bang, atau gimana sih emang kewenangan Dirjen Lapas untuk langsung balikan Amar, atau seharusnya kan sampai putusan selesai, gimana bang? Yang jelas kita lihatlah apa yang didemonstrasikan oleh para ASN di negara ini, penyelenggara negara ini. Dia mau akrobatik apa, dia mau main badut apa, atau dia mau main drama apa ya. Ini ada hakim yang mulia ingin mencari kebenaran sehakikinya. Dia ingin menyidangkan sebenar-benarnya. Ya artinya itu dia harus dihadirkan sampai akhir putusan. Tapi ini rupanya dibilangnya cuma untuk pemeriksaan terdakwa saja. Nggak tahu tuh landasan berpikirnya apa juga. Saya nggak ngerti landasan hukumnya juga gimana, legal standingnya apa. Dirjen Lapas bisa komentar kayak gitu. Ya menurut saya memang kita harus diingatkan kembali, negeri ini adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan Machtsstaat, bukan negara kekuasaan. Artinya yang jelas-jelas harus tunduk itu dengan aturan. Nah, aturannya ada penetapan pengadilan. Pengadilan majelis hakim sudah memutuskan bahwa ini loh harus dihadirkan. Dia mengeluarkan penetapan dulu nih. Ya kita harus hormatin siapapun itu karena bersifat mengikat seluruh yang ada, termasuk penyelenggara negara. Ya, tapi kalau dia merasa dikecualikan, ya agak kaget juga ya. Ini sama aja kayak ijazah Jokowi ya, itu dikecualikan untuk tidak dibuka di publik ya. Ini memang ya ini Konoha bos, kita nggak kaget lagi. Oke, terakhir bang, pesan buat Amar kalau nanti bisa dihadirkan yang akan jadi JC gimana bang? Amar, ini udah kali keberapa nih? Lebih dari 3 kali kali ya. Ini keempat. Ya artinya kamu mesti jujur sejujur-jujurnya, jangan
jujur kacang hijau. Artinya memang kalau memang kamu mau jadi JC, kamu harus menguak nih kejahatan yang lebih besar, ya kan? Jangan pula kamu JC tapi cuma mau menyelamatkan diri sendiri, nggak logis juga itu. Kasihan pengacaramu udah mau belain kamu mati-matian, keluargamu apa segala macam. Tapi kalau saya sih agak kurang yakin ya, karena kan kamu residivis nih, 1 2 3, ini keempat, terus mau dengerin kamu bahwa kamu berkata jujur. Mudah-mudahan kamu jujur, Amar. Insya Allah deh kamu akan diberikan yang sebaik-baiknya dan putusan yang seadil-adilnya.